Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat beriman, kisah Ashabul Kahfi mungkin sudah tak asing lagi di pendengaran kita. Bagaimana kisah menakjubkan yang terjadi pada mereka? Mari simak kisahnya berikut ini. Kisah Ashabul Kahfi menceritakan tentang 7 pemuda yang mendiami gua dalam keadaan hidup dengan tertidur selama 309 tahun. Ashabul Kahfi terdiri atas 2 kata, yaitu ashab yang berarti penghuni dan al-kahfi berarti gua. Maka, Ashabul Kahfi artinya penghuni gua. Kisah ini terjadi di kota Upsus, terletak di Tartus, Turki dengan penduduk yang mayoritas beragama Nasrani. Kisahnya terjadi di masa pertengahan setelah era kerasulan Nabi Isa alaihi salam, dan jauh sebelum kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebarkan ajaran agama Islam di muka bumi ini. Jika dipikir secara logika, tentunya hal tersebut tidak bisa terjadi. Tetapi kisah ini terdapat di dalam Al-Quran surat ke-18, yakni dalam surat Al-Kahfi ayat 9-26. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 10. Ingatlah, ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami." Dikisahkan, ada 7 pemuda yang hidup di masa pemerintahan raja yang terkenal akan kekejamannya, bahkan tak segan-segan menyiksa rakyatnya. Raja itu bernama Dicyanus, yakni seorang penyembah berhala. Raja Dicyanus mengancam akan membunuh siapa saja yang menentang perintahnya. Rakyatnya pun ketakutan dan terpaksa menganut agama yang diperintahkan oleh raja. Raja Dicyanus ini memerintah pada tahun 112 Masehi. Akan tetapi, berbeda dengan 6 orang pemuda golongan bangsawan yang tidak ingin menuruti perintah Raja Dicyanus untuk menyembah berhala. Mendengar hal ini, Raja Dicyanus marah. Ia memerintahkan pengawalnya untuk segera membawa 6 pemuda tersebut ke hadapannya. Ketika 6 orang pemuda tersebut sudah berada di istana, Raja Dicyanus mempertanyakan kenapa mereka tidak mau menyembah berhala. Bahkan, Raja Dicyanus menawarkan berbagai kenikmatan, seperti harta dan jabatan. Namun, mereka tetap hanya ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Dicyanus pun murka karena penolakan ke-6 pemuda tersebut. Meski demikian, Raja Dicyanus tetap memberikan mereka kesempatan untuk memikirkan tawaran yang telah dijanjikan. Tetapi pemuda-pemuda tersebut tetap memiliki keteguhan iman dan sepakat untuk pergi meninggalkan kota dan bersembunyi di sebuah gua di Gunung Tihayus yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Namun, di tengah perjalanan, mereka tidak sengaja bertemu dengan seorang pengembala bersama anjingnya. Pemuda tersebut rupanya juga memiliki keimanan yang sama dan memutuskan untuk ikut bersamanya. Di dalam gua tersebut, mereka bebas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan agar terhindar dari kejaran Raja Dicyanus yang kejam. Kemudian, Allah menutup pendengaran dan penglihatan mereka. Atas izin Allah, ke-7 pemuda dan seekor anjing tersebut tanpa sadar akhirnya tertidur selama 309 tahun. Dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 25 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi." 7 pemuda Ashabul Kahfi dan anjingnya yang beriman kepada Allah ini bernama Maksalmina, Tamliha, Martinus, Kastunus, Bairunus, Yatbunus dan Danimus. Sedangkan nama anjingnya yakni Kitmir. Pendapat lain seperti dari Syab al-Jubai mengatakan bahwa nama anjing tersebut adalah Hamran. Namun, hanya Allah lah yang mengetahui kebenarannya. Setelah lama tertidur, 7 pemuda dengan seekor anjing yang dibawanya tersebut terbangun karena mendengar suara seseorang yang membangun kandang di sekitar gua. Mereka bangun dengan wajah yang berseri-seri. Mereka pun saling bertanya sudah berapa lama mereka tinggal di gua ini. Salah satu pemuda pun menjawab, "Allah yang lebih mengetahui berapa lama kita tinggal di sini." Hingga pada akhirnya,
Mereka memutuskan untuk keluar dari gua untuk mencari makan karena rasa lapar yang tiba-tiba muncul. Betapa herannya mereka ketika melihat orang-orang yang sudah beriman dan keadaan kota yang juga sudah berubah. Salah seorang di antara mereka pergi ke kota untuk membeli makanan dengan membawa mata uang yang berlaku saat masa Raja Dikianus. Tentu saja uang tersebut ditolak oleh pedagang, karena sudah tidak berlaku lagi di masa itu. Sang pemuda tersebut kembali ke gua dan kemudian menceritakan hal yang menimpanya ini kepada para pemuda lainnya di gua. Tak lama setelah itu, salah satu petugas kerajaan menghampiri pemuda tersebut dan menanyakan alasan mereka tinggal di gua. Para pemuda menceritakan alasan mereka. Mereka kemudian diberitahu oleh petugas kerajaan tersebut bahwa Raja Dikianus telah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Sekarang negeri ini dipimpin oleh raja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Raja Theodosius. Petugas kerajaan kemudian melaporkan kejadian ini kepada raja. Jadi, 7 pemuda tersebut dibangunkan pada masa pemerintahan Kaisar Romawi Timur bernama Theodosius II tahun 408 sampai 450 Masehi. Akhirnya, raja pun mengadakan upacara penyambutan keluarnya para pemuda dari dalam gua. Ia juga mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberi kesempatan untuk menyaksikan secara langsung keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab.